Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kemudian permutasi siklis dan kombinasi. Oke, kita mulai saja. Nomor 1. Berapakah banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata analisis, ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini ada kata analisis, ya. Kita analisis ini ada beberapa unsur yang sama, ya. Pertama huruf A, ya. Huruf A itu ada berapa? Ini, ya. Huruf A ini ada 1, 2, berarti ada 2. Jadi misalkan ini N1-nya itu sama dengan 2. Berikutnya kemudian N-nya 1, ya. Kalau N-nya 1 nggak perlu kita tulis. L-nya juga 1. Kemudian I-nya ada berapa? I-nya ini N2-nya ini misalkan adalah I, ya. I, maka ini ada 2. Berikutnya S-nya juga ada 2, ya. Jadi ini N3-nya adalah ini S, yaitu ada 2. Maka rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah permutasi sama dengan, ya, N faktorial, ya, N faktorial per N1 faktorial, ya. N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai NK, ya, gitu, ya. Maka sekarang kita masukkan N-nya ada berapa N-nya? N-nya semuanya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ada 6, kemudian yang satu ada 2, jadi 8. Jadi sama dengan 8 faktorial per berapa nih? N1-nya ada 2 faktorial, kemudian N2-nya juga ada 2 faktorial, ada 2, kemudian N3-nya juga ada 3. Jadi 8 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, sekarang kita 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kemudian kita buat 2 faktorial, ya. 2 faktorial terus 2 kali 1 2 kali 1. Kemudian kita coret 2 dengan 2 ini. Kemudian misalkan ini 2 dengan 2 ini kita juga coret. Kita coret ini jadi berapa ini? Jadi 4, ya. Kemudian ini kita coret ini juga jadi ini misalkan jadi 2, ya. Jadi 3, sorry. Jadi 3. Jadi tinggal yang sekarang 4 kali 21. 4 kali 21 ini 27 kali 3, ya. Kemudian 5 kali 4. 5 kali 4 ini 20. 20 kali 3. 20 kali 3 itu berarti 60, ya. 60. Jadi habis sama dengan berapa sekarang? Tinggal 4 kali 21 84, ya. 84 dikali 6 dikali 6 itu berarti berapa nih? 24 simpen 2 ini 48 50. Jadi 50 40, ya. Jadi 50 40 ya. Jadi 5040 susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata analisis. Itu nomor 1, ya. Oke, gampang nomor 1. Nomor 2. Dila memiliki 3 bola merah yang identik, 4 bola biru yang identik, dan 3 bola hijau yang identik. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara menyusun semua bola secara berdampingan, ya, disusun bersama atau susun semuanya secara berdampingan. Berarti ini juga merupakan karena berdampingan dan ada yang identik, itu berarti juga ini permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ya. Kita langsung jawab. N1-nya misalkan itu adalah bola merah, ada 3. Kemudian apa yang 3 itu, ya? Yang 3 itu merah, ya, bola merah, BM, ya, BM. Kemudian berikutnya bola biru, BB, ya. BB bola biru ada N2, ya, ini, ya. Berarti N2 ada berapa itu? Ada 4.
Kemudian ada 3 bola hijau, jadi bola hijau BH ya. Bola hijau N3 ya. N3 ini ada berapa di situ? Ada 3 ya, berarti 3. Dengan demikian ini semua bolanya ada berapa? 3 tambah 4 tambah 3 berarti ada 10. Berarti N-nya semuanya ada 10. Ini ada 10 ya. Berarti ini merupakan permutasi dengan unsur yang beberapa unsur yang sama. Jadi rumusnya tetap sama juga. P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dan sampai NK faktorial gitu ya. Oke, maka kita masukkan P sama dengan N-nya berapa? 10 faktorial per ya, BM-nya bola merahnya itu 3 faktorial, kemudian dikali bola birunya 4 faktorial, kemudian bola hijaunya itu ada 3 faktorial ya. Saya ke sini, jadi P-nya sama dengan berapa ini? Ini 4 faktorial terbesarnya. Jadi kemudian kita 10 faktorial, jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ya. Kemudian per di sini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 gitu. Ini juga 3 kali 2 kali 1 ya, karena 4 3 nya. Jadi 4 faktorial kita habiskan di sini. Ini 3 kali 2 6 itu habis di sini. Kemudian ini 3 di 9 bagi 3 ini 3 ya. Kemudian ini 3, kemudian ini 2, ini 4 ya, katakanlah itu. Jadi ada yang ada sekarang 10 kali 3 kali 4 ya, kali 4 kali 7 kali 5. Nah, habis ya, sama dengan berapa nih? Ini 10 dikali 10. Ini misalkan yang kita buat ini yang mudah, supaya mudah 3 kali ini berarti 10 kali 21 kali 20 ya. Nah, ini 7 kali 3 21, 4 kali 5 20 10. Maka menjadi berapa nih? Ini 21 kali 2. 21 kali 2 10 kali 42 ya, 420 kali 10, maka menjadi 4.200 apa? 4.200 susunan atau cara menyusun semua bola yang secara berdampingan ya. Ini nomor 2-nya. Oke, berikutnya nomor 3. Berapakah banyaknya formasi yang dapat dibentuk 7 orang yang akan makan bersama dalam suatu meja bundar? Ya, ini sudah kita pelajari juga, ini tentang apa ini? Yang ini ya, yang permutasi siklis, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis rumusnya kemarin apa? P sama dengan N-1 faktorial. Kita tahu di situ N-nya berapa? N-nya adalah yang mau makan bersama 7 di meja berbundar ya, maka langsung saja P sama dengan 7 dikurang 1 faktorial. Ini langsung sini P sama dengan berapa? 7 dikurang 1 6 faktorial ya, tinggal nyari aja. 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan berapa ini ya. Ini misalkan ini supaya mudah ya, ini 20 ya, jadi 6 kali 20 kali 6 juga ya, kali 6 juga, 3 kali 2 6 ya, maka 6 kali 6 itu 36, ketiga 6 kali 2 72, jadi 720 formasi yang dapat dibentuk dari 7 orang yang duduk di meja berputar atau meja bundar ya. Oke, berikutnya kita nomor berapa? Nomor 5. Sorry, bukan nomor 5 tapi nomor 4 ya. Langsung saja kita nomor 4. Ya. Oke, nomor 4.
dari 10 orang siswa yang akan dipilih, nah, dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang siswa sebagai perwakilan lomba KSM Matematika. Berapa banyaknya susunan yang mungkin sekolah tersebut, ya. Jadi dari 10, N-nya ada berapa? Ada 10, ya. Kemudian akan dipilih R-nya itu 3. Pertanyaannya, sebelum menjawab apakah ini bagaimana cara menjawabnya, maka kita tentukan dulu apakah ini dengan penyusunan permutasi atau kombinasi. Kalau permutasi itu kan memperhatikan urutan, ya. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi ketika dari 10 orang diambil 3 sebagai perwakilan, kira-kira misalkan si A, si B, ya kan, si A, si B, si C ini sebagai wakil kan, ya. Maka ini sama saja disebut si B, si A, si C boleh, atau si C, si A, si B juga boleh, atau si B, si A, si C juga boleh. Artinya ini tidak memperhatikan urutan. Karena tidak memperhatikan urutan, maka susunan untuk soal nomor 4 ini berarti dengan kombinasi. Berarti kombinasi 3 yang diambil dari 10. Maka rumusnya adalah apa nih? 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dibagi lagi dengan 3 faktorial, ya. Maka didapatkan sama dengan berapa nih? Nah, 10 faktorial ini ada 10 dikurang 3, 7, ya. Maka 10, 9, 8, 7 faktorial. Ini juga 7 faktorial dikali 3, 2, 1. Ini habis kita coret. Ini 3 kita coretkan di sini, 3, ya. Kemudian 2 ini kita coretkan di sini 4. Maka menjadi 10 kali 3 kali 4, 3 kali 4, 12, 12 kali 7, maka 120, ya. 120 susunan yang mungkin diambil dari 10 siswa yang akan diambil 3 siswa sebagai perwakilan untuk lomba KSM itu, ya. Oke, berikutnya yang nomor 5, ya. Untuk yang nomor 5 agak panjang sedikit, tapi kita cermati soalnya, ya. Oke. Suatu kelas terdiri dari 21 siswa, ya. Suatu kelas terdiri dari 21 siswa, di antaranya 11 siswa laki-laki, ya. 11 siswa laki-laki. Dari 21 siswa tersebut akan dibentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 3 siswa, ya. Jika dalam kelompok tersebut paling sedikit ada 1 siswa laki-laki, berapa banyaknya cara membentuk kelompok tersebut? Nah, kita tahu dulu, ini berarti siswanya dulu adalah siswanya perempuan dan laki-laki. Itu ada berapa? Nah, perempuan dan laki-laki ada 21 orang. Kemudian akan dibentuk 3 orang, ya, 3 orang. 3 orang itu bisa jadi ini yang diminta di situ adalah minimal ada satu laki-laki. Berarti kemungkinan itu 1 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki, ya kan? Gimana kalau ada 2 laki-laki? Ini kan juga 3, ya. Ini kan 3 nih. 2 perempuan, 1 laki-laki. Karena syaratnya minimal harus ada 1 laki-laki. Bagaimana kalau 2 laki-laki? Masuk nggak dalam kategori yang diminta di sini? Misalkan 2 laki-laki, ya, 2 laki-laki. Tentu masuk, ya. Nanti 2 laki-laki dan 1 perempuan ini juga bisa masuk di yang sesuai dari permintaan itu, ya. Makanya ini 3 itu bisa jadi 1 perempuan, 2 laki-laki. Atau kemungkinannya 3 itu terdiri dari tidak ada perempuannya tapi semuanya laki-laki, sehingga ini kemungkinannya. Nah, dengan demikian ini kan bentuk perkalian, ya. Yang perempuan dan laki-laki harus terjadi, ya, harus terjadi. Ya, maka untuk mencarinya dengan cara ini kan sebelum kita mencarinya kita tentukan dulu apakah permutasi atau kombinasi.
kita lihat ini akan dibentuk kelompok. Kalau kelompok kan tadi dikatakan kalau misalkan kelompoknya si A, si B, si C, A-nya laki-laki, misalkan di sini B-nya perempuan, ini juga perempuan, misalkan ini kan sama, boleh juga disebut dengan perempuan, perempuan, laki-laki kan, atau juga atau disebut dengan C, atau di sini C, ini laki perempuan, perempuan, laki-laki, C, B, CBA gitu kan, juga sama berarti. Artinya tidak memperhatikan urutan. Dengan demikian kita bisa gunakan kombinasi. Ingat kalau kombinasi rumusnya tadi adalah kombinasi R dari N, maka N faktorial per N min R faktorial dibagi dengan R faktorial. Berarti dengan demikian ini bisa kita cari untuk P-nya nih, perempuan ya. Perempuan ini kan dari berapa perempuannya? Ya. Laki-laki perempuan ada 1. Sedangkan tadi laki-lakinya ada 11 ya, 11 siswa laki-laki. Berarti perempuannya ada 10. Berarti N untuk P, NP itu 10 dan N untuk laki-laki adalah 11. Yang perempuan berarti 10 ya. Yang diambil berapa di sini perempuannya? 2 ya, 2 ya. Terus kemudian dikali dengan untuk permutasi yang laki-laki ya, permutasi yang laki-laki itu berapa? Ini semuanya laki-lakinya kan ada 11, diambil 1 ya. Kemudian kalau yang sini permutasi untuk perempuan, kombinasi ya tadi ya. Kombinasi untuk diambil 1, ini diambil 1 dari 10 perempuannya. Kemudian dikalikan dengan yang laki-laki diambil 2 dari 11. Kemudian ini kombinasi dari 10 putri ini kan, tapi tidak diambil ya, karena semuanya akan diambil dari laki-laki. 3 laki-laki ini kan, jadi 11 diambilnya dari 3, jadi 3 nih ya. Oke, maka bisa dicari ini satu persatu. Kombinasi dari ini semuanya kombinasi ya, kombinasi 2 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi dengan ini kan 10 kurang 2 berarti 10 dikurang 2 faktorial dikali dibagi 2 faktorial lagi, ini berarti sama dengan dikali dulu nih ya di atas ini berarti 11 faktorial dibagi dengan berapa? Bagi dengan 11 dikurang 1 ya, 11 dikurang 1 sama dengan berapa kali lagi berapa? 1 faktorial sama dengan berapa nanti. Oke, yang ini diambil dari 10 faktorial dibagi dengan 10 diambil 1, ini ya, ini 1 ya. Oke, kemudian 1 faktorial dikali dengan ini 11 faktorial diambil kemudian dibagi 11 dikurang 2 faktorial dibagi lagi dengan 2 faktorial. Yang ini sekarang yang anggotanya 3-nya laki-laki. Ini berapa? Ini berarti 11 faktorial 10 faktorial diambil 10 dikurang 0 ya. Oke, ini berarti dikali berapa ini? 11 faktorial per 11 dikurang 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini berapa nih? Yuk kita cari ini. Ini berarti tinggal kalau kita cari di sini 10 ya, 10 kali ini kan diambil 2 ya. Diambil 2 berarti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial ya, dibagi dengan 8 faktorial kali 2 kali 1. Ini habis, ini 2, ini 5 ya, ini 5 kali 9 sama dengan 45 ya, 45 yang ini 45 dikali dengan ini saya hapus dulu, ini salah ini saya tulis di sini, ini harusnya dikali dulu di sini, dikali ini hasilnya di 45 ya, 45 dikali dengan ini 11 dikurang ini 10 berarti ini tetap 11 ya, ini 11 sama dengan berapa? 4
495 ya, 495. Jadi yang untuk ini. Berikutnya untuk yang anggota laki-lakinya 2, perempuannya 1, ini tinggal kalikan aja ini juga. 10 faktorial dibagi 9 faktorial, maka 10 faktorial maka 10. Kemudian ini 11 dikurang 9 berapa? Jadi 9 faktorial ini 9 10 11, kemudian 10 9 faktorial dibagi ini 9 faktorial dikali 2 kali 1. Ini habis ya. Ini berapa ini? Ini 5 ya. Ini 5. Berarti 55 dikali 10 berarti 550. Kemudian yang ini tinggal yang anggota laki-lakinya 3, berarti ini 10 faktorial dibagi 10 faktorial. Kan ini ya, karena kurang 0 berarti berapa? Habis 1 ya. Oke, jadi kemudian ini jadi 1 dikali yang ini 11 faktorial dikurang 3, berarti ini 11 10 9 8 faktorial ya, faktorial dibagi 8 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini habis, yang ini tinggal 3 ya, ini tinggal 5 ya. Jadi berapa nih? Ini menjadi berapa nih? 11 ditambah 11 dikali 3 15 ya. Ini tadi ya 8-nya habis, 15 dikali 11 ya, 15 jadi sama dengan 165 ya. Oke, sekarang dijumlahkan dari yang kalau anggota laki-lakinya 1 ada 495, kemudian kalau anggota laki-lakinya 2 itu ada 550, kemudian kalau anggota laki-lakinya 3 atau semuanya laki-laki itu ada berapa? 165. Jadi berapa jumlahnya? Ini kita jumlahkan saja. 5 tambah 5 10, simpan 1 10 ya, kemudian tambah 11 jadi 20, 1 simpan 2, maka 10 ini 6 ya, 11 12 ya. Sorry, ini 9 10 12 ya, betul. 1210. Jadi pertanyaan berapa banyak cara membentuk kelompok di kelas itu, ada 1210 cara. Gampang ya untuk soal-soal permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis, dan kemudian yang terakhir ini adalah kombinasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.